Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini tentang melanjutkan bentuk aljabar yang kemarin sempat kita pelajari pada saat luring. Nah, kalau sekarang ini kita akan berfokus pada bentuk-bentuk akar. Nah, bentuk-bentuk akar yang pada bagian A, bentuk akar ini telah kita pelajari kemarin pada waktu pertemuan kedua kalau tidak salah ya. Jadi bila yang pertama akar N dari A pangkat M itu sama dengan A M per N. Akar N-nya ini ketika dipangkatkan akan kembali akan dibentuk. Bila ingin akarnya dihilangkan akan dibentuk menjadi 1 per akarnya N-nya. Semoga masih ingat ya. Begitu juga yang ini. Kalau yang A ini, kenapa dia menjadi A pangkat 1 per N? Karena A ini kalau tidak ada pangkat di atasnya pada bagian ini, maka pangkatnya itu adalah 1. A pangkat 1. Itu. Begitu juga untuk yang bagian sebelah sini, bila tidak ada angka pada akarnya sini, bagian sini, maka diasumsikan atau secara umum dia bentuknya adalah 2, akar 2. Begitu juga pada yang bagian sini, A pangkat 1 per 2. Yang bagian B, perjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan ada 2 bentuk pada bagian B ini. Bentuk yang pertama itu bila variabel akarnya sama, akar C dengan akar C, maka bisa ditambahkan A dan B-nya. Itu syarat yang pertama, A ditambah B akar C. Begitu juga yang nomor 2, A akar C dikurang B akar C itu sama dengan, karena variabel C-nya sama, maka bisa ditambahkan yang A dan B-nya, yang mana kita buat dalam tanda kurung, A dikurang B. Bagaimana kalau misal variabelnya itu bukan akarnya yang sama tetapi A-nya, misalnya A akar C ditambah A akar B, maka akarnya yang ditambahkan menjadi A dalam kurung akar C ditambah akar B. Bila soalnya seperti ini, A kali akar C ditambah A kali akar B. Nah, seperti ini. Kalau misalnya variabelnya samanya adalah A, maka A-nya bisa dikeluarkan sehingga yang ditambahkan akar C ditambah akar B. Oke, yang selanjutnya yang C, perkalian dan pembagian. Tadi penambahan, sekarang bagian dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Ini ada 5 hukum. Yang pertama, bila akar A dikali akar A, maka sama dengan akar A kuadrat atau A pangkat 2 per 2 sama dengan A. Ini sama dengan kemarin aljabar yang pernah kita lakukan ya, atau pernah kita kerjakan atau pelajari. Begitu yang nomor 2. Nomor 2 ini juga pernah kita pelajari. Bila akar N dari A dikali akar N dari B itu sama dengan akar N dari A kali B. Ingat di sini yang sama adalah akarnya adalah sama, sedangkan variabel dalamnya A dan B-nya berbeda. Kalau akarnya sama, variabelnya berbeda, maka akarnya bisa dimasukkan atau dikeluarkan. Jadi yang dikali hanya pada variabelnya, sehingga terbentuklah seperti ini. Contohnya 2 akar 3 dikali 2 akar 5 itu sama dengan 2 akar 3 dikali 5. Nah, seperti ini. Itu untuk yang nomor 2. Untuk nomor 3, nah kalau nomor 3 bagaimana? Nomor 3 itu sama dengan nomor 2, tapi nomor 3 adalah pengembangannya, yang mana variabel yang sama itu adalah variabel akarnya sama, dan yang di dalamnya variabelnya juga sama, A dengan A, tapi pangkatnya yang berbeda, M dengan P. Ini hampir mirip dengan
aljabar yang pernah kita pelajari pada pertemuan 2 dan ketiga. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya 3 akar misalnya A pangkat 2 dikali akar 3. Perhatikan ini sama-sama 3 kali, karena ini variabelnya A, maka di sini juga A pangkat misalnya 5. Maka hasilnya seperti apa? Hasilnya menjadi akar 3 dari A pangkat 2 ditambah 5. Ini cara cepatnya. Kalau cara panjangnya bagaimana, Pak? Cara panjangnya seperti yang variabel seperti aljabar yang kemarin kita pelajari, yaitu A pangkat 2 per 3 dikali dengan A pangkat 5 per 3. Nah, kalau ini dikali, maka pangkatnya ditambah. Semoga masih ingat ya. Sehingga menjadi 2 per 3 ditambah 5 per 3. Nah, atau sama dengan A, karena penyebutnya sama 3 dan 3, maka bisa digabungkan menjadi 2 per 5 dibagi dengan maaf ini terlalu panjang ya, dibagi dengan 3. Nah, hasil ini kalau kita ingin akarkan lagi menjadi yang di sini, hasilnya seperti ini. Oke, itu yang nomor 3. Nomor 4 ini juga pernah kita pelajari ya. Nomor 4, akar N dari akar P dari A itu sama dengan N kali P kali N kali akar N kali P dari A. Nah, coba yang nomor 4, coba kalian tugasnya adalah bagaimana nomor 4 ini bisa dibuktikan menjadi akar N kali P dari A. Oke. Nomor 5, akar N dari A dibagi akar N dari B sama dengan akar N A dibagi B. Ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya N-nya itu adalah 5, akar dari misalnya 10 ya, 10 dibagi N-nya harus sama, karena ini N-nya adalah 5, maka N di bawahnya juga 5. 5 akar misalnya di sini adalah 5. Maka ini sama dengan akar 5 dari 10 dibagi 5 atau akar 5 dari 2. Oke, semoga dipahami yang nomor 5. Nah, kita lanjutkan merahasiakan penyebut. Merahasiakan penyebut di sini ada beberapa hukum. Yang pertama itu adalah A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B dikali akar B dikali akar B. Maksudnya apa nih yang nomor 1 merahasiakan penyebut, yaitu penyebutnya ini, yang penyebut yang pada soal ini kita ingin ubah menjadi bentuk yang tidak punya akar atau menjadi bentuk yang seperti B. Maka kita rasiokan atau kita kalikan akarnya ini, akar B-nya ini dengan penyebut yang sama, yaitu akar B juga. Bila pada bagian bawah kita kalikan akar B, bagian atas juga kita kalikan bagian B, akar B juga. Supaya apa? Kalau kita kalikan seperti ini sama dengan yang bagian ini, itu sama dengan 1. Di A per akar B dikali 1 ya tetap juga A per akar B. Nah, setelah kita kalikan dengan akar B dibagi akar B yang ini, maka kita kalikan satu-satu. A dikali akar B, A dikali akar B hasilnya. Akar B dikali akar B sama dengan B. Begitu juga pada bagian bawah. Pada bagian bawah ini kita hanya berfokus pada penyebutnya ya, hanya berfokus pada penyebut. Maka yang kita ingin rubah adalah penyebutnya, yaitu akar B menjadi B tadi. Nah, begitu juga pada bagian yang bawah. Nah, pada bagian yang bawah, yang pada nomor 3 ini, C dibagi akar A ditambah akar B sama dengan, nah, di sini ada
kalian harus perhatikan dan harus ingat-ingat, kalau misalnya di sininya adalah plus, maka kalian harus kalikan dengan tanda min. Kalau di sini adalah min, kalian kalikan dengan tanda plus pada bagian sini. Supaya apa? Supaya tidak terbentuk nantinya min atau plus 2AB. 2 akar AB. Supaya tidak terbentuk seperti itu. Dihilangkan dulu. 2 akar A kali B. Supaya tidak terbentuk ini, maka tandanya, tanda plus dan minusnya itu harus berlawanan. Kalau di sini plus, yang dikalikan harus minus. Kalau di sini minus, dikalikan di sini plus. Oke. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya akar 2, akar 2 ditambah akar 3, maka harus dikalikan dengan yang ini plus, maka dikalikan sebelah kirinya adalah minus. Akar 2 minus akar 3. Akar 2 dikali akar 2, 2. Akar 2 dikali min akar 3 menjadi min akar 2 kali akar 3. Akar 3 dikali dengan akar 2 menjadi plus akar 3 kali akar 2. Itu juga plus akar 3 dikali minus akar 3 sama dengan min akar 3. Nah, nilai yang ini min akar 2 dikali akar 3 ditambah akar 3 dikali akar 2 itu sama dengan 0. Karena kenapa? Karena ini ada akar 3 dengan akar 3, akar 2 dengan akar 2. Jadi sama-sama minusnya ini bisa di minus dan plusnya bisa dinolkan, sehingga hasilnya menjadi 2 minus akar 3. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang pada bagian penyebutnya, sehingga dihasilkanlah yang seperti 2 akar 3. Ini bukan akar 3 ya, tetapi tetapi 3. Oke. Tetapi 3. Karena akar 3 dikali dengan akar 3 dikali minus akar 3 menjadi min akar 3, min 3. Jadi 2 min 3. Seperti ini. Oke, yang B sekarang kita masuk yang selanjutnya, yang akar ini. Sama ya, tadi kalau yang bawah itu dia adalah plus, kalau yang di sini dia mencoba untuk yang minusnya. Kalau di sini minus, maka dikalikan dengan plus pada bagian itu. Oke. Yang sekarang lanjut adalah bagian C, persamaan bentuk akar. Persamaan bentuk akar perhatikan bentuk akar yang pertama itu adalah akar A ditambah B ditambah 2 akar AB. Itu sama dengan akar A ditambah akar B dengan syarat A itu lebih besar dari B, lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Misalnya A-nya itu adalah 3, maka si B-nya harus lebih kecil dari si A ini atau 3. Bisa 2, bisa 1. Jadi B-nya itu bisa 2, dan dia juga si B harus lebih besar dari 0. Contohnya akar A-nya misalnya tadi 3 ditambah B-nya 2. Ingat, B harus lebih kecil dari A. Ditambah 2, maaf bentar. Oke, kita lanjutkan. Ditambah misalnya 2 kali akar A dan B. A-nya berapa? 3 kali 2. Nah, misalnya seperti ini. Ini sama dengan hasilnya nanti adalah akar A-nya berapa? A-nya adalah 3, B-nya adalah 2 ditambah akar 2. Buktinya seperti apa? Buktinya pada bagian bawah sini. Ini adalah pembuktian untuk mendapatkan nilai
akar A ditambah akar B yang ini. Oke, coba nanti kalian pelajari untuk buktinya yang pada bagian ini. Lanjut yang pada 2, yang nomor 2 ini sama dengan nomor 1, cuman membedakannya adalah yang nomor 1 tadi, hukum 1 tadi ini adalah plus, sedangkan yang sekarang adalah yang tadi adalah plus, yang sekarang adalah minus. Nah, cara membuktikannya sudah ada di sini. Coba nanti kalian pelajari yang ini. Bila tidak paham, silakan ditanyakan ke saya. Lanjut. Nah, mungkin itu aja untuk yang pertemuan kali ini, bentuk akarnya. Nanti kita akan pelajari lagi bentuk selanjutnya. Tapi untuk tugas hari ini adalah tadi yang pertama adalah ada bagian sesi pembuktian akar. Yang kedua, sesi pembuktian ini aja kalian buktikan atau kalian kerjakan lagi untuk pada bagian ini dan pada bagian ini. Jadi ada 3 untuk PR hari ini, untuk tugas hari ini. Tugasnya untuk hari ini dikumpulkan jam, paling lambat hari ini dikumpulkan jam 21.00 hari ini. Oke, terima kasih. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan by grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.